Selamat siang, saya akan mempresentasikan saraf kejepit atau hernia nucleus pepolus HNP. Perkenalkan, nama saya Tias Putriwardani, NIM saya 0221111045, prodi saya fisioterapi. HNP adalah suatu kondisi di mana bantalan antara tulang belakang yang lembut dan seperti agar-agar menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Gejala saraf terjepit atau HNP sering terjadi adalah nyeri. Kasus HNP yang ringan sering kali tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat juga muncul gejala nyeri yang hebat. Saraf terjepit atau HNP paling sering terjadi di punggung, bawah, dan leher. Gejala-gejala saraf terjepit ada 3. Pertama, nyeri. Jika HNP terjadi di punggung bawah, maka akan muncul gejala nyeri punggung yang biasa menjalar ke bokong sampai ke paha, betis, dan kaki. Jika HNP terjadi di leher, gejalanya berupa nyeri di leher yang menjalar ke bahu atau lengan. Nyeri biasanya bertambah jika batuk, bersin, atau berupa posisi. Kedua, kesemutan. Penderitaan HNP biasanya mengeluh kesemutan di bagian tubuh yang terkena. Ketiga, kelemahan. Otot pada bagian saraf yang terjepit biasanya akan melemah. Akibatnya penderitaan HNP semakin lama semakin kesulitan dalam mengangkat beban atau bahkan menggenggam. Penyebab faktor yang dapat menjadi penyebab saraf terjepit atau HNP diantaranya: 1. Faktor usia. Semakin bertambah usia di siklus vertebra, penghubung antara tulang menjadi tidak fleksibel dan mudah robek. Kedua, faktor genetik. Ketiga, cedera pada tulang belakang. Keempat, sering melakukan aktivitas yang memberatkan tulang belakang, misalnya mengangkat beban berat. Kelima, berat badan berlebih. Hal ini menyebabkan beban tulang belakang bertambah. Diagnosis saraf terjepit atau HNP deteksi melalui wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik adalah menilai refleksi, kekuatan otot, motorik, kemampuan berjalan, dan fungsi sensorik. Pemeriksaan radiologi: 1. Sinar X, kedua CT scan, ketiga MRI, keempat mielogram dilakukan untuk menyuntikkan kontras bahan. Untuk menjelaskan pemeriksaan radiografi, kecairan spinal yang terletak tulang belakang, kemudian akan dilakukan pemeriksaan X-ray. Pengobatan saraf terjepit atau HNP dibagi menjadi 4. 1. Obat anti nyeri. Jika derajat masih ringan, Anda dapat membeli obat anti nyeri yang dijual bebas. Kedua, opiat. Jika derajat nyeri berat, dokter biasanya akan memberikan obat anti nyeri golongan opiat. Efek samping yang yang muncul berupa mual, muntah, dan konstipasi. Obat ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter dan harus di bawah pengawasan dokter. Ketiga, peredaan nyeri saraf. Obat ini merupakan obat kedua yang rutin diberikan untuk penderita HNP setelah anti nyeri. Contoh ampripitlin dan gabapentin. Keempat, muscle relaxation. Obat ini diberikan untuk mengurangi ketegangan atau kekakuan otot. Beberapa jenis saraf terjepit yang dapat dilakukan: 1. Tensi. 2. Menggunakan energi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit untuk menghilangkan nyeri. Ketiga, transik. Keempat, menggunakan benda dengan berat tertentu untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Kelima, penggunaan korset atau braces.
Tindakan operasi saraf terjepit dilakukan untuk mengurangi penekanan pada saraf. Satu indikasi berupa tidak ada perubahan setelah 6 minggu pemberian terapi obat dan fisioterapi. 2. Muncul gejala baru, kelemahan bagian tubuh tertentu, gangguan sensori, kesulitan bergerak, tidak bisa mengontrol buang air kecil atau buang air besar. Penanganan saraf terjepit yang dapat dilakukan di rumah adalah 1. Istirahat, tidur di lantai atau di kasur yang berlapisan papan di bawahnya supaya kasur tidak melengkung. Jika tetap ingin tidur di atas kasur, tambahkan bantal di bawah kepala atau di lutut, atau tidur di posisi miring. Jangan tidur di posisi yang sama atau dalam waktu yang lama. Kedua, minum obat anti nyeri, jangan mengganggu sampai nyeri bertambah. Ketiga, kompres hangat atau dingin selama 15-20 menit setiap 2-3 jam. Mencegah saraf terjepit. 1. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Kedua, olahraga teratur. Jenis olahraga yang dapat dilakukan adalah yang memperkuat otot punggung. Ketiga, tidak merokok. Keempat, memperhatikan posisi tubuh dan duduk, bergerak atau mengangkat beban. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.